Level Asia tapi selera dunia, tetangga cuma bisa melongo. Persib Bandung benar-benar serius tatap 16 ACL2. Bobotoh tuntut manajemen gerak cepat rekrut striker Eropa, Isaac Lidberg. Statistiknya begitu memukau bersama SV Darmstadt 98 di Bundesliga 2. Bayangkan, striker Bundesliga main di sini. Apa nggak kasihan bek lawan kena mental duluan? Mari kita bedah seberapa ngerinya calon predator baru kita ini. Tonton sampai habis. Pincang pun masih terlalu tangguh buat tuan rumah. Boyan Hodak, Persik berbahaya di kandang. Persib pincang tanpa 3 pilar kunci. Boyan memang rendah hati, tapi kita tahu siapa yang bakal pegang kendali meski tanpa kekuatan penuh. Penasaran siapa pengganti yang bakal bikin Persik kerepotan? Simak analisis taktiknya sekarang. Mau angker atau berhantu, Maung tetap raja di hutan orang. Tak takut kandang angker, Beckham Putra tegaskan Persib Bandung siap lumat Persik Kediri. Beckham sudah kasih peringatan keras. Pertanyaannya, sanggupkah tuan rumah menahan gempuran sang pangeran biru? Jangan lewatkan Cywar lengkapnya di video ini. Barang mewah mana bisa disembunyikan? Eropa aja sampai rebutan. Federico Barba laku keras. Setelah Pescara, kini klub Yunani disebut tertarik bajak bek Italia dari Persib. Susahnya punya pemain kelas dunia. Baru main sebentar sudah mau diculik klub Eropa lagi. Intip bocoran nilai transfer dan klub Yunani mana yang berani menggoda Barba di sini. Eliano istirahat biar lawan punya harapan, tapi Frans Putros datang bawa ancaman. Eliano cedera ringan dan ditinggal di Bandung. Frans Putros kembali ke skuad Persib jelang hadapi Persik untuk gantikan peran Eliano. Persib seolah bilang, kasih diskon deh gak bawa Eliano, tapi malah kirim Frans Putros yang gak kalah gacor. Lihat bagaimana skenario roasting lapangan hijau ini akan berjalan, saksikan selengkapnya. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Tour de Brawijaya, antara rasa hormat dan hobi menang di kandang orang. Respek itu gratis, poin itu harus. Selamat malam warga Kediri, kota yang katanya penuh harmoni dan patung macan putih blasteran Badak Lampung. Malam ini, Persib Bandung datang ke Stadion Brawijaya bukan buat cari musuh, tapi mau silaturahmi. Ya, silaturahmi sambil bawa pulang 3 poin kalau diizinkan. Kalau nggak diizinkan, ya kami ambil paksa, namanya juga usaha. Coach Boyan Hodak bilang, Persik itu berbahaya di kandang. Jujur, ini kalimat paling sopan yang pernah saya dengar dari pelatih yang kepalanya sekinclong trofi Liga kemarin. Boyan ini memang ahli merendah untuk meroket. Dia bilang Persik main 300% kalau lawan Persib. Masuk akal sih, soalnya kalau mereka main 100% aja, ya mana cukup buat nahan gempuran Maung. Sedang tidak baik-baik saja, katanya. Media bilang Persib lagi pincang. Katanya kami kehilangan 3 pilar kunci. Mark Klok lagi absen, mungkin lagi fokus bikin konten kopi atau istirahat dari sanksi kartu. Eliano Reinders juga nggak ada, dan Federico Barba lagi menepi. Tapi begini ya, pincangnya Persib itu ibarat mobil Ferrari yang bannya kempes 1. Tetap aja Ferrari, bos. Mau pincang kek, mau pakai kruk kek, kalau mesinnya masih mesin juara, ya jalannya tetap kencang. Kami ke Kediri tanpa 3 pilar, tapi masih punya pilar-pilar lain yang stoknya melimpah sampai ke bangku cadangan. Ibaratnya, kalau nasi gorengnya nggak pakai telur, kita masih punya sosis, ayam, sama bumbu rahasia yang bikin lawan tetap mules. Roasting tipis buat macan putih. Kita harus jujur, Persik Kediri di Brawijaya itu memang beda. Mereka kalau di rumah sendiri galaknya minta ampun, kayak bapak-bapak yang kompleknya kedatangan orang asing.
Tapi masalahnya Persib ini tamu yang kurang ajar. Dalam 2 musim terakhir, kita datang ke Brawijaya bukan cuma bertamu, tapi kayak ngerasa punya kos-kosan di sana. Pulang selalu bawa 3 poin. Coach Boyan bilang mereka berbahaya. Iya, bahaya buat kesehatan jantung supporternya kalau lihat David Da Silva tiba-tiba sudah ada di depan gawang. Kami respect banget sama Persik, tapi ya mohon maaf, klasemen lagi butuh asupan poin nih buat balik ke pucuk. Masa iya juara bertahan betah lama-lama di bawah? Gengsi dong. Sebuah harapan. Malam ini kita lihat siapa yang lebih kuat. Apakah macan putih bisa beneran jadi macan? Atau malah jadi macan badak yang cuma bisa meong pas kena counter attack Mbappe Baros? Apapun hasilnya, kita tetap bersaudara setelah peluit panjang. Tapi selama 90 menit, ya mohon maaf, Persib datang bukan buat jadi pelengkap penderita. Kita datang untuk mengingatkan, pucuk itu dingin dan kami kangen jaket tebal di sana. Persiapan dan mentalitas Beckham Putra. Gelandang serang andalan Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, menunjukkan kepercayaan diri tinggi menjelang laga tandang krusial melawan Persik Kediri yang dijadwalkan berlangsung malam ini, 5 Januari 2026, pukul 19 WIB. Dalam sesi konferensi pers, Beckham menegaskan bahwa timnya tidak gentar menghadapi atmosfer Stadion Brawijaya yang sering dianggap angker bagi tim tamu karena dukungan fanatik Persikmania. Beckham mengakui bahwa Persik Kediri adalah tim yang sangat kuat saat bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Namun, ia menekankan bahwa Persib datang dengan analisis mendalam dan modal mental yang kuat. Mereka sangat bagus saat bermain di kandang, tapi kami juga memiliki tim yang bagus. Kami tidak takut dengan hasil bagus Kediri di kandang mereka, tegas pemain bernomor punggung 7 tersebut. Rekor manis dan statistik pertemuan. Optimisme Beckham bukan tanpa alasan. Ia mengungkit catatan positif Maung Bandung dalam 2 musim terakhir saat bertandang ke Kediri. Persib tercatat selalu berhasil membawa pulang poin penuh dari Stadion Brawijaya. Rekor ini menjadi suntikan motivasi bagi skuad asuhan Boyan Hodak untuk mengulang kesuksesan serupa demi mengamankan posisi di papan atas klasmen Super League. Saat ini, Persib tengah bersaing ketat di posisi kedua dengan koleksi 34 poin, hanya terpaut sedikit dari puncak klasemen. Tantangan tanpa pilar utama. Meski Beckham menyatakan kesiapan tempur, Persib sebenarnya sedang dalam kondisi pincang. Pelatih Boyan Hodak dipastikan kehilangan beberapa pilar kunci seperti Mark Klok yang absen karena akumulasi kartu. Situasi ini menuntut pemain muda seperti Beckham dan rekan-rekan lainnya untuk tampil lebih ekstra dalam menjaga alur serangan. Di sisi lain, Persik Kediri yang kini dilatih oleh Marcos Reina juga mengusung misi balas dendam. Keberadaan mantan pemain Persib, Ezra Walian di kubu Macan Putih menambah bumbu persaingan pada laga ini. Namun bagi Beckham, fokus utama tetap pada kolektivitas tim dan menjalankan instruksi pelatih dengan disiplin tinggi. Kesimpulan, laga malam ini bukan sekedar perebutan 3 poin, melainkan pembuktian konsistensi bagi Persib Bandung. Pernyataan siap lumat yang dilontarkan Beckham Putra mencerminkan ambisi besar Pangeran Biru untuk tetap berada di jalur juara, sekaligus mematahkan mitos keangkeran markas lawan di awal tahun 2026 ini. Berdasarkan dinamika bursa transfer hari ini, 5 Januari 2026, narasi mengenai pergerakan Persib Bandung mulai melebar ke arah yang sangat ambisius. Di tengah upaya manajemen memburu pemain grade A untuk babak 16 besar ACL 2, muncul desakan dari akar rumput yang sangat menarik untuk disimak. Di jagat media sosial, gelombang tuntutan dari para pendukung setia, Bobotoh, mulai terlihat masif sejak Senin pagi ini. Kabar mengenai tajamnya Isaac Lidberg di 2 Bundesliga bersama SV Darmstadt 98 dengan torehan 11 golnya, rupanya sampai ke telinga pecinta sepak bola Bandung. Muncul spekulasi bahwa manajemen Persib perlu melakukan langkah di luar kotak selain mengincar nama-nama seperti Igor Sergeyev atau Adrian Luna. Bobotoh mulai menyuarakan keinginan agar manajemen tidak hanya puas dengan profil striker Asia atau pemain yang sudah familiar dengan Super League.
Nama Isaac Lidberg mencuat sebagai representasi striker Eropa yang sedang dalam masa emas, 27 tahun. Spekulasi ini didorong oleh kebutuhan Persib akan sosok target man yang kuat secara fisik dan memiliki insting gol tinggi di kompetisi Asia. Ada spekulasi liar di kalangan fans bahwa relasi pelatih Boyan Hodak dengan jaringan agen di Eropa bisa menjadi pintu masuk. Meskipun Lidberg memiliki nilai pasar yang sangat tinggi, di kisaran 3,9 juta euro, Bobotoh mendesak manajemen untuk setidaknya mencoba opsi pinjaman guna memperkuat lini serang yang akan segera ditinggal beberapa pemain. Hingga saat ini, manajemen Persib masih sangat tertutup. Kabar yang beredar di belakang layar menyebutkan bahwa fokus utama masih pada penyelesaian kontrak Joey Pelupesi dan negosiasi dengan Igor Sergeyev. Namun derasnya tagar di media sosial yang mengaitkan Lidberg dengan Persib bisa saja membuat manajemen mulai melirik data sang pemain. Secara realistis, mendatangkan top skor kasta kedua Jerman di tengah musim adalah tugas yang sangat berat, mengingat kontraknya di Darmstadt baru berakhir Juni 2027. Namun dalam bursa transfer Januari yang penuh kejutan, tidak ada yang tidak mungkin bagi klub dengan kekuatan finansial sebesar Persib. Kabar mengenai Isaac Lidberg ke Persib saat ini masih murni merupakan aspirasi dan spekulasi dari komunitas pendukung di media sosial dan belum dikonfirmasi oleh sumber resmi klub maupun sang pemain. Federico Barba laku keras. Setelah Pescara, kini klub Yunani disebut tertarik bajak bek Italia dari Persib. Barba, barang bagus, harganya bikin dompet klub Eropa meriang. Selamat malam Bobotoh, selamat malam juga untuk para pencari bakat di luar sana yang matanya gak bisa lepas dari lini belakang kita. Ada kabar lucu nih dari benua biru. Jadi begini, Federico Barba kita ini ternyata lagi jadi rebutan kayak takjil gratis di bulan Ramadan. Serius! Belum kering-keringatnya habis latihan di Bandung, tiba-tiba ada notifikasi masuk dari Italia. Katanya, Pescara naksir. Oke lah, kita maklumi. Namanya juga mantan pengen ngajak balikan, wajar. Tapi belum sempat kita jawab halo, sekarang muncul lagi dari Yunani. Aris Thessaloniki katanya mau ikutan Andre. Duh, Yunani, itu negeri para filsuf kan ya? Mungkin mereka mikir, daripada pusing mikirin teori Plato, mending mikirin gimana caranya bawa Barba ke Thessaloniki. Tapi mohon maaf nih ya buat klub-klub Eropa, kalian ini mau beli bek kelas dunia atau mau beli cilok di depan gedung sate? Antreannya panjang banget, bos. Lucu ya melihat klub-klub Eropa ini. Dulu pas Barba di sana mungkin dianggap biasa aja. Begitu masuk ke kawah Chandra di muka Persib Bandung, mainnya jadi makin gacor, makin ganteng, makin taktis. Kalian baru nengok lagi. Maaf nih, Persib ini klub sepak bola, bukan tempat rehab pemain biar laku lagi di Eropa. Kita ini lagi nyaman di papan atas, lagi asyik ngejar juara. Masa tembok rumah kita mau kalian preteli satu-satu? Buat Pescara, dengar-dengar tawarannya kemari masih tipis-tipis ya. Duh, mending buat beli oleh-oleh keripik tempe aja deh. Kalau mau bacak Barba dari Persib, ya harganya harus harga Persib Bandung, bukan harga diskon cuci gudang. Kita ini tim besar, manajemen kita nggak lagi butuh uang receh buat bayar listrik stadion. Terus, buat klub Yunani itu, Aris apa tadi? Aris Thessaloniki. Nama klubnya keren, kayak nama dewa perang. Tapi ingat ya, di Bandung, Barba itu sudah jadi dewa pertahanan. Kalau mau bawa dia, kalian harus siap mental. Karena apa? Karena melepas Barba itu lebih berat daripada nungguin janji mantan. Tapi ya, begitulah resiko punya barang bagus. Persib ini sekarang sudah kayak etalase mewah. Pemain kita dilirik klub luar, itu tandanya standar kita sudah standar dunia. Cuma ya itu tadi, kalau cuma mau nanya harga, mending lewat DM aja dulu. Nggak usah pakai masuk berita internasional. Takutnya nanti pas lihat nominal rilisnya, kalian malah pindah haluan jadi pengen beli saham gorengan aja. Intinya begini, Barba itu sekarang bagian dari keluarga besar Maung Bandung. Kita ini sopan, kita ini ramah, tapi kalau soal pemain kunci, ya kita overconfident dikit bolehlah. Kalau kalian mau Barba, silahkan siapkan tawaran yang bikin manajemen kita nggak bisa tidur karena kaget lihat nolnya kebanyakan.
Kalau enggak, ya sudah. Silakan nonton Barba main lewat streaming saja sambil minum kopi. Tetap tenang, Bobotoh. Tembok kita masih kokoh. Lagian siapa sih yang mau pindah dari Bandung yang sejuk ini ke tempat yang jauh cuma buat main di divisi bawah? Di sini mah Barba jadi raja, di sana nanti malah disuruh jadi backup. Stay classy Barba, stay blue Persib. Persib Bandung tengah bersiap melakoni laga krusial pekan ke-16 BRI Super League 2025-2026 melawan Persik Kediri di Stadion Brawijaya. Menjelang laga ini, sempat beredar kabar di media sosial yang menyatakan bahwa rekrutan anyar mereka, Eliano Reinders, mengalami cedera ringan dan terpaksa ditinggal di Bandung. Namun, berdasarkan pantauan fakta di lapangan dan official team, kabar tersebut tidak sepenuhnya akurat. Kondisi Eliano Reinders yang jelas menjadi bagian penting dari taktik Boyan Hodak sejak bergabung pada musim 2025-2026 dilaporkan dalam kondisi yang memadai untuk dibawa ke Kediri. Meski sempat ada kekhawatiran mengenai kebugarannya pasca jadwal padat di akhir tahun, Eliano tetap masuk dalam daftar pemain yang dibawa pelatih untuk menghadapi Macan Putih. Tidak ada pernyataan resmi dari dokter tim Persib yang menyebutkan sang pemain harus menetap di Bandung karena cedera. Eliano justru diprediksi akan tetap menjadi starter di posisi bek kanan atau gelandang, posisi yang fleksibel ia jalankan di bawah asuhan Hodak. Kembalinya Frans Putros. Di sisi lain, berita mengenai Frans Putros kembali ke skuad adalah fakta yang benar. Bek berkebangsaan Irak ini sebelumnya sempat absen dalam 2 pertandingan terakhir karena pemulihan cedera ringan. Kehadiran Frans Putros memberikan angin segar bagi pertahanan Maung Bandung. Namun peran Frans Putros bukanlah sebagai pengganti Eliano Reinders secara langsung karena perbedaan posisi natural. Frans lebih sering diplot sebagai bek tengah atau pelapis di sisi kanan, sementara Eliano memiliki daya jelajah lebih tinggi di area ofensif. Kembalinya Frans Putros justru memperkuat kedalaman skuad Persib di lini belakang. Persiapan lawan Persik Kediri. Persib Bandung saat ini berada dalam tren positif setelah rentetan kemenangan di penghujung tahun 2025, termasuk performa apik di kancah Asia, ACL 2. Laga melawan Persik Kediri menjadi ujian konsistensi sebelum menghadapi laga besar atau big match berikutnya. Boyan Hodak menegaskan bahwa ia membutuhkan seluruh pemain terbaiknya, termasuk rotasi yang tepat antara Frans Putros dan pemain lainnya untuk menjaga kebugaran tim. Kembalinya Frans Putros yang siap memberikan kontribusi maksimal. Para pendukung diharapkan tetap merujuk pada kanal resmi klub dan media berita terpercaya untuk mendapatkan update pemain yang akan diturunkan dalam starting 11 malam ini.